Kali ini aku mau bawain cerita horor yang datang dari Ciamis, sepasang pengantin yang istrinya ternyata bukan manusia. Namaku Dedi, umur 34 tahun. Setelah nikah sama Lestari, istriku yang sekarang, aku mutusin buat ninggalin Jakarta dan balik ke kampung halaman Ciamis. Soalnya almarhum ayah ninggalin rumah tua yang katanya dulu pernah jadi tempat tinggal kakek nenek. Rumahnya gede sih, tapi udah lama kosong. Letaknya agak di pinggir desa dekat kebun bambu yang banyak ceritanya. Warga sekitar sih udah dari dulu bilang kalau rumah itu angker. Tapi ya aku mikir, masa iya? Lagian punya rumah sendiri kan enak, gak perlu ngontrak. Waktu pertama masuk rumah suasananya emang aneh, kayak dingin dan sunyi banget. Tapi Lestari istriku malah kelihatan betah. Bahkan dia bilang kayak aku suka rumah ini mas, rasanya kayak rumah sendiri. Aku udah ngerasa aneh, soalnya dia belum pernah kesini sebelumnya. Hari pertama kami pindah, suasana rumah itu langsung terasa beda. Padahal masih siang, tapi hawa dingin nyelimutin ruangan dalam rumah. Aroma lembab khas rumah kosong juga langsung nyambut dari ambang pintu. Lantainya masih ubin lama, motifnya kembang-kembang kuno, beberapa retak di sudut. Dindingnya ada beberapa bagian yang mulai mengelupas catnya, dan jendelanya tinggi-tinggi, kayak rumah zaman Belanda. Aku buka semua jendela biar udara baru masuk, sambil beberes bawa barang-barang dari mobil pickup kecil sewaan. Lestari malah udah duluan masuk dan kelilingin rumah. Anehnya, dia hafal semua ruangan. Bahkan dia bilang, kamar ini kayaknya cocok buat kita tidur. Mas, ada jendelanya pas banget sama arah matahari terbit. Aku nengok ke dia, kamu kan belum pernah kesini. Kok bisa tahu arah matahari segala? Dia cuma senyum terus bilang, feeling aja mas. Pas malam pertama ya aku tidur agak susah. Bukan karena banyak pikiran, tapi karena suasananya bener-bener sepi. Sepi yang beda. Bukan sepi kayak di kampung biasanya, tapi kayak terlalu hening. Saking heningnya, suara angin gerakin dedaunan di luar pun terdengar jelas, bahkan detik jam dinding kedengeran banget. Lestari udah tidur duluan, wajahnya tenang banget malah kayak bahagia. Anehnya lagi, dia langsung nyenyak padahal biasanya dia susah tidur di tempat baru. Aku sempat liatin wajahnya lama sambil mikir, kenapa aku ngerasa dia makin cantik aja akhir-akhir ini, tapi sekaligus makin asing. Tengah malam aku kebangun, bukan karena mimpi buruk tapi karena dengar suara langkah pelan dari arah dapur. Aku kira Lestari bangun, mungkin haus atau cari sesuatu. Tapi pas aku nengok sebelah, dia masih tidur pulas. Aku duduk pelan-pelan di kasur, napas sambil dengerin. Suaranya makin jelas. Kayak langkah orang tanpa alas kaki di lantai ubin. Pelan, tapi pasti. Aku nyalain lampu kamar, tapi gak ada suara lagi. Aku keluar kamar, pelan-pelan jalan ke arah dapur. Semua gelap. Aku nyalain lampu dapur, gak ada siapa-siapa. Cuman angin malam dari jendela yang lupa ditutup. Aku balik ke kamar, tapi pikiran udah gak tenang. Ada rasa aneh, kayak ada yang ngawasin. Tapi waktu aku tutup pintu kamar, Lestari kebangun dan bilang, "Kamu ngapain, mas?" Aku jawab jujur aja. Kebangun karena dengar suara orang jalan dari arah dapur. Kukira kamu. Dia senyum tipis lalu bilang, "Oh, itu suara malam, mas, biasa di rumah ini. Dulu waktu kecil aku juga suka dengar." Aku langsung diem. "Maksud kamu, waktu kecil? Emangnya kamu pernah tinggal di sini?" Dia kelihatan kaget kayak keceplosan, tapi dia cepet-cepet nutup pembicaraan. "Maksudku aku sering ngerasain hal yang sama di rumah nenekku dulu." "Ya udah tidur lagi yuk." Aku gak tanya lebih jauh, tapi dalam hati aku catat. Ini udah 2 kali dia ngomong hal yang kayaknya dia gak sadar. Pertama soal arah matahari, sekarang soal rumah masa kecil. Besok paginya, waktu aku nyapu halaman, tetangga sebelah rumahnya namanya Bu Amah. Umurnya sekitar 60-an tapi masih segar dan ramah. Dia tanya-tanya soal aku dan Lestari terus tiba-tiba bilang, "Kamu tinggal di rumah itu sama istri?" Aku anggo, "Iya bu, baru kemarin pindahan." Dia diam sebentar terus bilang pelan, "Dulu rumah itu lama kosong. Nah, sejak almarhum bapakmu meninggal, gak ada yang berani nempatin." Aku coba senyum, "Iya saya dengar sih. Katanya rumahnya angker. Tapi saya emang gak percaya yang begituan bu." Bu Amah masih senyum tapi matanya gak lepas dari wajahku. "Ya, semoga kalian betah ya nak. Tapi jaga istrimu baik-baik. Di rumah itu, kadang yang kita lihat bukan selalu yang sebenarnya." Aku agak nelen ludah dengar kalimat terakhirnya, tapi lagi-lagi aku anggap angin lalu. Tapi malam berikutnya suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, dan ada bisikan dari arah kebun bambu. Aku bangun dari kasur, dan pas aku nengok ke samping, Lestari gak ada di tempat tidur. Aku langsung bangun, rasa kantuk hilang seketika. Lampu kamar masih menyala, tirai jendela sedikit bergoyang kena angin malam. Aku cek kamar mandi kosong, dapur pun gelap.
Aku keluar ke teras belakang. Angin dingin langsung nyergap kulit. Daun bambu di belakang rumah bergoyang dan samar-samar. Aku lihat sosok bayangan putih di antara batang bambu. Dia berdiri gak gerak sedikit pun. Aku nyipitkan mata, nyoba memastikan itu siapa. Tapi beberapa detik kemudian, bayangan itu perlahan hilang kayak diselimuti kabut. Jantungku makin kencang. Aku panggil pelan, "Lestari." Tapi gak ada jawaban. Aku buru-buru masuk lagi, ambil senter kecil di meja ruang tamu lalu kembali keluar. Aku gak tahu kenapa. Tapi kaki ini seolah dipaksa buat nyari dia ke arah kebun. Setiap langkah masuk ke jalan setapak di antara pohon bambu itu bikin bulu kuduk makin berdiri. Malam makin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun berhenti entah kenapa. Beberapa meter masuk aku lihat sosok Lestari berdiri membelakangi aku. Rambutnya tergerai panjang. Baju tidurnya yang putih kayak menyala samar di bawah cahaya bulan. Aku jalan pelan, nyamperin sambil bilang, "Sayang, kamu ngapain di sini?" Dia diem, gak nengok, gak gerak. Aku tambah deketin. Dan pas aku udah 5 langkah di belakangnya, tiba-tiba dia ngomong pelan. Suaranya dingin banget. "Rumah ini belum selesai, Mas. Mereka belum tenang." Aku langsung merinding. "Apa maksud kamu? Siapa mereka?" Dia masih diam, lalu jalan lagi masuk lebih dalam ke kebun. Aku ragu mau nyusul, tapi tiba-tiba dia berhenti, lalu perlahan nengok. Matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Aku spontan mundur 2 langkah, tapi dia langsung senyum yang aneh. Bukan kayak istriku, senyum yang bikin lututku lemes. Aku langsung balik badan lari ke rumah tanpa nengok ke belakang. Nafasku ngos-ngosan, jantungku kayak mau copot. Pas aku masuk ke rumah, semua lampu nyala terang. Dan Lestari duduk manis di ruang tamu lagi nyisir rambut. Senyumnya biasa aja. "Kok keluar malam-malam, Mas? Nyari aku ya?" Aku gak bisa jawab. Antara bingung, takut, dan gak ngerti barusan itu mimpi, halusinasi, atau kenyataan. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Sesuatu di rumah ini atau seseorang di rumah ini bukan seperti yang kelihatan. Dan mungkin istriku bukanlah manusia biasa. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Badan masih agak lemas dan kepala berat. Sisa dari kejadian semalam yang masih muter-muter di pikiran. Lestari udah ada di dapur lagi nyiapin sarapan kayak gak ada apa-apa. Bahkan dia senyum kayak biasa. Seolah kejadian di kebun bambu itu gak pernah terjadi. "Mas, sarapan yuk," katanya sambil naruh 2 piring nasi goreng di meja. Aku duduk pelan-pelan, masih sambil ngeliatin dia. Aku pengen banget nanya soal semalam, tapi mulutku berat. Takut dibilang halu atau malah dia balik nanya hal yang gak bisa aku jawab. Pas lagi makan, dia nyeletuk, "Malam tadi kamu mimpi buruk ya?" Teriak-teriak gitu. Aku sampai bangun tapi kamu tidur lagi. Aku langsung berhenti ngunyah. "Aku keluar nyari kamu semalam. Kamu gak ada di kamar." Dia ketawa kecil. "Halah Mas, aku dari tadi malam tidur di samping kamu kok. Gak kemana-mana." Darahku kayak turun ke kaki semua. Aku yakin aku ngeliat dia di kebun bambu. Tapi sekarang dia bilang dia gak kemana-mana. Kalau bukan dia, siapa yang aku lihat semalam? Siangnya aku mutusin buat bersihin bagian belakang rumah. Ada gudang kecil yang udah lama banget gak kebuka. Pintu kayunya udah lapuk tapi masih kekunci. Aku pakai linggis buat ngebuka. Begitu pintunya kebuka, bau apek dan sesuatu yang kayak bangkai nyambut dari dalam. Isinya nggak banyak, cuma tumpukan karung-karung tua dan lemari kayu gede yang pintunya nganga. Di pojokan ada kardus yang udah setengah lapuk. Aku buka, isinya tumpukan baju anak kecil. Ada satu gaun putih kecil yang langsung bikin aku merinding. Gaunnya mirip banget sama yang Lestari sering pakai. Cuma ukurannya kayak buat anak umur 7 tahunan. Aku ambil satu foto lusuh dari dalam lemari. Dan jantungku hampir berhenti. Di foto itu ada 2 orang anak kecil perempuan. Satu di antaranya mirip banget sama Lestari. Aku buru-buru ke ruang tamu kasih lihat foto itu ke Lestari. Tapi dia langsung pucat. "Kamu nemu ini di mana?" Tanyanya dengan suara gemetar. "Di gudang belakang." "Ini kamu kan?" Waktu kecil, dia diam lama. Terus dia bilang, "Aku nggak ingat, tapi anak kecil di foto itu kayaknya bukan aku, Mas." Tapi aku ngerasa kenal. Aku makin bingung. "Kenapa kamu bisa mirip banget sama dia?" Dia berdiri pelan, matanya kosong. Terus dia bisik, "Kadang aku juga nggak yakin aku ini siapa." Malamnya, angin makin kenceng. Daun bambu terus gesek-gesekan kayak orang bisik-bisik. Aku kebangun lagi tengah malam karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari arah tembok kamar sebelah. Padahal kamar sebelah kosong belum kami pakai. Aku nyalain senter jalan pelan ke kamar itu. Pas aku buka pintu, udara dingin langsung nyamber. Dan di dinding pojok, ada noda hitam aneh kayak jamur atau darah yang udah lama kering.
Tapi yang bikin aku merinding dari tembok itu, keluar suara pelan, suara anak kecil nangis. Aku balik ke kamar bangunin Lestari, tapi dia nggak bangun, matanya kebuka. Tapi putih semua. Dia ngomong pelan banget, tapi jelas. Mereka minta dibukakan jalan. Mereka sudah menunggumu, Mas. Aku jatuh terduduk, nafasku nggak karuan. Dan dari pojok kamar, bayangan hitam muncul perlahan, merayap di dinding kayak kabut, lalu membentuk siluet anak kecil. Tolong, bisik suara itu, tolong kami pulang. Aku teriak sekuat-kuatnya. Dunia kayak berputar, lalu gelap. Aku kebangun keesokan paginya di lantai kamar. Lestari duduk di sampingku, matanya merah kayak habis nangis semalaman. Maafin aku, Mah, katanya pelan. Aku nggak bisa terus nutupin semuanya. Aku ngeliat dia, takut dan penasaran campur aduk. Nutupin apa? Dia ngeluarin kotak kecil dari bawah ranjang, kotak kayu tua penuh ukiran. Dia buka perlahan, isinya cuma seikat rambut dan secari kain putih kecil penuh noda darah. Aku pernah jadi bagian dari mereka. Mas, anak-anak yang disembunyikan di rumah ini. Puluhan tahun lalu, aku bukan manusia sepenuhnya. Dunia langsung berputar. Aku ngerasa kayak jatuh ke jurang. Dia lanjut cerita dengan suara pelan tapi gemetar. Waktu kecil, aku bukan Lestari. Aku bukan siapa-siapa. Aku dibawa ke rumah ini untuk sebuah perjanjian. Tapi rohku ditahan di rumah ini selama puluhan tahun. Saat tubuh asliku mati, rohku nggak bisa pergi. Dan seseorang membawa aku kembali. Aku nggak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin ngucur, tanganku gemeteran. Siapa yang bawa kamu kembali? Dia menunduk. Ibu angkatku. Perempuan yang menolongku tapi juga bagian dari mereka. Dia menanamkan jiwaku di tubuh baru, lalu mempertemukan aku dengan kamu. Karena kamu adalah kunci dari semua ini. Aku makin gak ngerti. Kunci apa? Kunci buat membuka pintu antara dunia mereka dan dunia kita. Rumah ini adalah gerbangnya. Besok malam adalah waktunya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar kamar. Langkah kaki kecil. Banyak, suaranya makin dekat. Tanganku refleks genggam tangan Lestari tapi dia malah berdiri. Matanya kosong lagi. Sudah waktunya, Mas, aku harus pergi. Tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka melewati pintu itu. Aku berdiri. Maksud kamu apa? Kamu mau kemana? Tapi dia udah buka pintu kamar. Dan di luar, ratusan bayangan kecil berdiri di sepanjang lorong. Anak-anak. Wajah mereka hancur, penuh luka, mata kosong. Mereka diam, tapi pandangan mereka tajam ke arahku. Lestari jalan di tengah mereka. Cahaya tubuhnya makin redup. Satu anak kecil maju ke depan dan menatapku. Dia bilang pelan, terima kasih sudah membebaskan kami. Tapi kamu harus menutup pintunya. Tiba-tiba semuanya menghilang. Sunyi total. Aku berdiri sendirian di lorong gelap. Lestari udah gak ada. Cuma ada suara kecil dari balik dinding. Aku jatuh terduduk. Rumah itu jadi sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara, tapi juga tidak ada beban. Dan malam itu aku tahu, rumah ini telah menyelesaikan satu babnya, tapi perasaan hampa di dadaku gak akan pernah bisa hilang, karena istriku ternyata bukan manusia. Setelah malam itu rumah jadi sepi, tapi bukan sepi yang bikin tenang, sepi yang kosong, kayak habis sesuatu keluar dari dalam dan belum tentu balik lagi. Lestari udah gak ada. Gak ninggalin jejak, gak ninggalin apa-apa selain kenangan yang bikin dada sesak. Aku gak bisa ninggalin rumah ini. Setiap kali aku coba keluar dari desa, badan langsung demam tinggi. Begitu balik ke rumah, demamnya hilang. Aku ngerasa kayak diikat di sini. Hari-hari aku isi dengan duduk di ruang tamu, mandangin jendela ke arah kebun bambu. Tapi setiap malam, mimpi yang sama datang. Lestari berdiri di tengah anak-anak kecil berbaju putih. Mereka diam tapi mulutnya bergerak. Aku nggak bisa dengar apa-apa. Cuma suara detak jam berdetak makin kencang. Sampai suatu malam, ada ketukan di pintu depan. Aku bangun dengan jantung deg-degan. Kupikir cuma mimpi. Tapi suara itu kedengeran lagi. Aku jalan pelan ke arah pintu bawah senter kecil. Begitu kubuka, nggak ada siapa-siapa. Tapi di lantai teras ada boneka kayu kecil. Ukirannya kuno dan wajahnya mirip Lestari. Aku ambil boneka itu. Begitu tangan nyentuh kayunya, suara kecil terdengar. Mas, aku mau pulang. Aku langsung jatuh terduduk. Suara itu, suara Lestari. Keesokan harinya aku bawa boneka itu ke rumah Bu Amah. Aku ceritain semuanya. Lama dia diam, terus dia bilang, kamu harus ke sumur belakang rumah. Itu tempat di mana dulu perjanjian dibuat. Kalau kamu benar-benar mau nolong Lestari, kamu harus nutup gerbangnya sendiri.
Tapi ingat, sekali dibuka, roh-roh yang belum tenang akan coba keluar lagi. Malamnya aku nyiapin diri, bawa senter, garam, dan bunga 7 rupa. Kata Bu Amah, itu simbol penolak. Aku jalan pelan ke arah sumur belakang. Rumput di sekitar situ udah tinggi, dan hawa dinginnya beda. Begitu aku deketin, bau amis langsung nyengat, seperti darah lama yang nempel di batu. Aku berdiri di bibir sumur, megang boneka itu. Lestari, kalau kamu masih di sini, tunjukin aku jalannya. Air di dalam sumur tiba-tiba beriak. Lalu perlahan muncul wajah. Wajah Lestari, tapi bukan wajah tenang yang biasa aku lihat. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ada bekas luka panjang di lehernya. Mereka belum pergi, Mas. Mereka marah karena pintunya belum tertutup. Gimana cara nutupnya? Tanyaku panik. Bakar semua yang mengikat mereka, termasuk boneka itu, dan tubuhku. Aku terdiam. Tubuhmu? Dia mengangguk pelan. Di bawah ruang makan, ada lantai palsu. Di sanalah aku dikubur. Air sumur kembali tenang. Aku lari masuk rumah, ke ruang makan. Aku ketuk-ketuk lantainya. Di satu sudut ada papan yang bunyinya beda. Aku congkel pakai linggis. Ada tanah gembur di bawahnya. Nggak dalam. Baru gali beberapa senti, bau busuk langsung nyambut. Aku nemu tulang belulang, dibungkus kain putih. Dan di atasnya, seikat rambut panjang. Tanganku gemeter, tapi aku ambil semua dan bawa ke halaman belakang. Aku tumpuk sama boneka kayu, siram minyak, dan nyalain api. Api langsung membesar. Dari dalam api terdengar jeritan, puluhan mungkin ratusan. Suara anak kecil, suara tangisan, suara kemarahan. Dan di ujungnya, suara Lestari. Terima kasih, Mas, kini aku bisa tenang. Api padam sendiri setelah beberapa menit. Udara malam mendadak hangat. Angin berhenti. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa tenang. Tapi aku tahu aku nggak bisa tinggal di sini selamanya. Keesokan paginya, aku bawa tas ransel dan pergi. Rumah itu kutinggalkan. Gak ku tengok lagi. Tapi setiap malam aku masih mimpiin Lestari. Kali ini, dia tersenyum damai. Dan aku tahu meski dia bukan manusia, hatinya lebih manusia dari siapapun yang pernah aku kenal. Setelah ninggalin rumah tua itu, aku sempat numpang di rumah teman lama di kota. Namanya Asep, teman SMP dulu yang sekarang kerja jadi guru di sekolah dasar. Aku nggak cerita detail soal kenapa aku keluar dari rumah warisan. Cuma bilang ada hal pribadi, dan dia cukup ngerti buat nggak nanya lebih jauh. Tapi tenangku cuma bertahan 2 malam. Di malam ketiga, waktu aku lagi tidur di ruang tamu rumah Asep, aku mimpi buruk lagi. Kali ini, mimpi itu beda. Aku mimpiin Lestari duduk di tengah sawah, dikelilingi anak-anak kecil yang matanya kosong. Mereka semua nangis. Tapi Lestari cuma menatap aku dan bilang, "Mas, kenapa kamu ninggalin aku lagi?" Gerbang itu belum benar-benar tertutup. Aku bangun dengan napas ngos-ngosan dan keringat dingin. Jam nunjukin pukul 2.33 pagi. Di luar suara anjing menggonggong keras. Asep juga kebangun. Dia keluar kamar dan lihat aku pucat kayak mayat. "Ada apa, Di?" Aku cuma geleng. Tapi dalam hati aku tahu sesuatu belum selesai. Besoknya aku balik lagi ke rumah tua. Dengan berat hati dan jantung yang udah deg-degan dari sejak naik ojek ke sana. Tapi anehnya waktu aku sampai rumah itu, gak seperti sebelumnya. Pintu gerbang udah copot, rumput liar tumbuh makin tinggi, dan kaca jendela banyak yang retak. Seolah rumah itu tahu aku bakal balik. Aku masuk pelan. Suasana di dalam dingin, tapi bukan dingin biasa. Rasanya kayak ditusuk dari dalam. Aku jalan ke ruang tengah, dan di situ ada cermin besar yang sebelumnya gak pernah ada. Di cermin itu, aku lihat diriku, tapi bukan aku yang sekarang. Aku lihat versi diriku yang lebih muda, lebih segar, dan di belakang bayangan itu ada Lestari. Tersenyum. "Mas, kamu harus lihat lebih dalam," katanya dari balik cermin. Tanganku refleks nyentuh permukaan cermin. Tapi begitu jariku nempel, semua berubah. Dunia di sekitarku gelap. Aku tiba-tiba ada di lorong sempit panjang. Dindingnya dari tanah liat. Suara tangisan terdengar dari segala arah. Anak-anak. Lagi-lagi anak-anak. Aku jalan terus pelan-pelan. Lorong itu kayak gak berujung. Sampai akhirnya aku sampai di sebuah ruangan gelap, cuma diterangi cahaya lilin dari sudut. Di sana ada sosok tua duduk. Matanya putih semua, bajunya compang-camping. Dia bilang dengan suara berat, "Kamu membawa pengorbanan yang belum selesai. Roh yang kamu bebaskan belum diterima. Masih ada utang yang belum ditebus." Aku bingung. "Utang apa?" Aku udah nurutin permintaan mereka. Dia bangkit pelan. Tangannya panjang, kukunya kayak cakar. Dia nunjuk ke dadaku. "Lihatlah kulitmu. Kamu bawa mereka bersamamu. Mereka tidak pergi. Mereka bersembunyi." Tiba-tiba dadaku terasa panas. Aku buka kemeja dan di sana
muncul bekas-bekas goresan kecil. Tapi semakin aku perhatiin, goresan-goresan itu membentuk pola wajah anak-anak. Mereka seperti terukir di bawah kulitku. Hidup, menangis. Aku teriak sekencang-kencangnya. Dunia berputar. Tiba-tiba aku jatuh ke tanah dan semua menghilang. Aku bangun lagi di ruang tamu rumah tua. Cerminnya pecah, udara kembali normal. Tapi tubuhku masih panas dan bekas-bekas itu masih ada di dada. Aku sadar, ini belum selesai. Lestari masih terjebak di antara dua dunia, dan mereka yang lain masih bergantung padaku. Malam itu aku buat keputusan, aku gak akan lari lagi. Kalau rumah ini adalah gerbang, maka aku akan jadi penjaganya. Setelah kejadian cermin itu, aku gak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam tubuhku bergetar sendiri. Bekas-bekas wajah anak-anak yang tertanam di bawah, kulit dadaku kadang terasa berdenyut. Selada mereka masih hidup, masih berbicara satu sama lain. Aku mulai menulis semuanya di buku catatan, semua yang pernah aku alami sejak tinggal di rumah tua ini. Hal-hal yang gak masuk akal, suara-suara aneh, kejadian di luar logika, dan tentu saja tentang Lestari. Entah kenapa, setiap aku nulis, aku merasa ada yang mengawasi dari balik dinding, kayak ada mata yang gak kelihatan. Tapi aku terus nulis. Mungkin dengan nulis aku bisa ngerti kenapa semua ini harus terjadi ke aku. Suatu malam pas aku lagi nulis halaman ke-99, lampu mati tiba-tiba. Gelap gulita, tapi dari luar rumah aku lihat ada cahaya api kecil, kayak obor. Aku intip dari celah jendela dan aku lihat ada orang berdiri di depan rumah. Badannya bungkuk, pakai baju lusuh, mukanya ketutup caping lebar. Dia nggak ngomong, cuma tunjuk ke arah belakang rumah. Tangannya kurus banget kayak cuma tulang dan kulit. Lalu perlahan dia jalan ke arah kebun bambu. Aku ambil senter dan ikuti dari jauh. Langkahku pelan, napas ditahan. Tapi makin aku ikuti, dia makin jauh. Sampai akhirnya aku kehilangan jejaknya di tengah kebun bambu. Tapi di sana, aku nemuin batu besar yang sebelumnya gak pernah aku lihat. Di atasnya, ada tulisan kuno yang gak aku ngerti. Tapi begitu aku sentuh, kepala aku langsung sakit. Kayak ada suara ribuan orang yang teriak bareng dalam otak. Aku pingsan. Waktu aku bangun hari udah pagi, tapi anehnya aku tidur di kamar. Padahal terakhir aku ingat, aku pingsan di tengah kebun bambu. Di meja samping ranjang ada buku catatanku. Tapi sekarang udah penuh tulisan semua. Dan yang bikin aku merinding, semua tulisan setelah halaman 99 bukan tulisanku. Tulisan tangan itu kecil, rapi, dan ada nama di bawahnya, Lestari. Aku baca pelan-pelan. Isinya kayak jurnal harian dari sudut pandang Lestari. Tentang gimana dia dibawa ke rumah itu sebagai tumbal. Gimana dia kehilangan jati dirinya. Dan gimana dia akhirnya bersatu dengan roh-roh anak-anak yang ditahan di sana. Tapi yang paling bikin aku gak bisa napas, di halaman terakhir dia nulis, Mas Dedi adalah satu-satunya yang bisa menjaga kami tetap di sini. Tapi jika ia pergi, maka gerbang akan terbuka lagi. Dan saat itu tak ada yang bisa menutupnya. Sejak saat itu aku tahu, takdirku memang bukan sebagai suami, tapi sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka. Dan malam ini aku kembali duduk di ruang tengah, cahaya lilin temaram. Suara dari balik tembok kadang masih terdengar, tapi aku gak takut lagi. Karena aku tahu mereka di balik sana butuh aku. Dan selama aku masih bernapas, rumah ini akan tetap tertutup. Sudah 2 minggu sejak aku menyadari takdirku sebagai penjaga gerbang. Hari-hariku sunyi tapi bukan kesepian. Setiap sudut rumah ini sudah jadi bagian dari hidupku. Bahkan detak jam tua di ruang tengah pun sekarang terdengar seperti bisikan pengingat. Kamu belum selesai, Dedi. Tapi aku pikir, setelah membakar akar kutukan dan menerima peranku, semuanya bakal tenang. Nyatanya, belum. Suatu malam ketika hujan turun deras dan petir nyambar-nyambar, listrik padam. Suasana rumah jadi mencekam. Lilin-lilin yang biasanya menyala terang, satu persatu padam sendiri. Angin entah dari mana meniup masuk lewat celah dinding. Aku merasakan hawa yang berbeda, dingin, menusuk sampai tulang. Lalu suara itu muncul lagi. Mas, aku kembali. Itu suara Lestari. Tapi ada yang salah. Suaranya lebih berat, lebih dalam. Aku berdiri, bawa senter muter keliling rumah. Suara langkah kaki kecil terdengar dari arah loteng. Padahal selama ini loteng rumah itu selalu terkunci dan gak pernah aku buka. Dengan kunci tua yang pernah aku simpan, aku naik dan buka pintu loteng. Begitu pintu terbuka, aroma busuk langsung menyambar. Seperti bangkai hewan yang ditinggal berbulan-bulan. Cahaya senterku menyorot ruangan sempit yang penuh debu. Tapi di pojok, ada sosok berdiri, putih, tinggi, kurus. Mukanya diselimuti rambut panjang, tangannya menjuntai ke bawah. Tapi yang paling bikin ngeri,
Dari punggungnya tumbuh tangan-tangan kecil, seperti tangan anak-anak yang menjerit tanpa suara. "Mas, kenapa kamu bohong?" Katanya pelan. Aku mundur, nafas mulai sesak. Dia mendekat perlahan, tapi gerakannya seperti melayang. "Kamu janji akan menjaga mereka, tapi kamu tutup semua pintunya. Kamu pikir mereka senang dikurung di sana selamanya?" Seketika itu juga, dinding loteng mulai bergetar. Terdengar suara-suara anak kecil, menangis tertawa lalu berubah jadi jeritan. Tangisan itu bukan minta tolong tapi marah, kesal. Mereka ingin keluar, Mas. Sekali saja, untuk hidup lagi walau sebentar. Tapi kamu malah memenjarakan mereka. Lestari, orang yang mengaku Lestari mengulurkan tangan. "Buka satu pintu saja. Untuk mereka, biar mereka ngerasain dunia lagi." Aku goyah, tapi saat aku tatap wajah sosok itu aku tahu, dia bukan Lestari. Dia sesuatu yang lain, sesuatu yang menggunakan wajah istriku buat menipuku. "Kamu bukan Lestari, kamu cuma bayangannya, dan aku gak akan buka pintu itu lagi." Seketika ruangan gelap total, cahaya senter mati, tapi dari kegelapan muncul puluhan tangan kecil meraih kakiku. Aku ditarik ke lantai, aku teriak meronta, tapi tenaga mereka luar biasa kuat. Lalu di tengah-tengah itu ada satu suara kecil, suara asli Lestari. "Maafkan aku, Mas. Mereka membawaku kembali, tapi aku akan bantu dari dalam. Pegang kalung ini, jangan dilepas." Kalung perak muncul entah dari mana, dan melilit di tanganku sendiri. Seketika semua tangan kecil itu terbakar cahaya. Jeritan mereka menggema, dan bayangan Lestari palsu itu mencair jadi kabut hitam. Menghilang. Aku bangun sendirian di lantai loteng. Nafasku tersengal. Kalung itu masih ada di tanganku. Dingin, tapi menenangkan. Malam itu, aku mengerti satu hal. Menjadi penjaga bukan cuma soal menutup pintu, tapi menjaga agar yang di dalam tidak menipu, tidak menyamar, tidak memanipulasi orang yang kita sayang. Dan selama aku di sini, rumah ini akan tetap terkunci. Tapi bisikan dari dalam sepertinya nggak akan pernah benar-benar berhenti. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai merasa ada yang berubah. Bukan di dalam rumah, tapi di dalam diriku sendiri. Aku bisa dengar suara dari tempat jauh, seperti bisikan dari dimensi lain. Kadang mereka hanya menyebut namaku, kadang mereka menyanyikan lagu anak-anak. Aku coba tulis semua suara itu di buku, tapi tulisan itu hilang tiap kali aku menutup bukunya. Seperti mereka tidak mau jejak mereka diabadikan. Lalu malam berikutnya aku mimpiin sesuatu. Mimpi tentang sebuah pintu terakhir. Pintu yang jauh lebih besar dari semua pintu lain yang pernah kulihat dalam dunia roh. Di mimpi itu, Lestari berdiri di depan pintu tersebut. "Mas, ini pintu terakhir. Jika kamu berani membukanya, semua akan selesai. Tapi kamu tidak bisa kembali." Aku tanya, "Kalau aku buka, apa kamu bakal bebas?" Dia mengangguk. "Aku dan semua yang kamu jaga sekarang. Tapi kamu juga akan hilang bersama kami." Aku terbangun dengan air mata mengalir. Malam itu aku berdiri di depan ruang tengah, di mana cermin pertama kali muncul. Aku ambil kalung dari leher genggam erat-erat. Lalu aku bicara ke ruangan kosong itu. "Lestari, kalau memang ini jalanku, kalau ini bisa bebaskan kamu, aku siap." Angin berhembus pelan. Cermin itu muncul lagi, perlahan dari dinding. Aku melangkah masuk ke dalam pantulan, dan saat tubuhku menyentuh permukaan cermin, semua gelap. Aku nggak tahu aku di mana sekarang, tapi aku dengar suara terakhir dari Lestari. "Terima kasih, Mas, kamu sudah cukup berani untuk kehilangan segalanya." Dan di dunia nyata rumah tua itu tak pernah terbuka lagi. Orang-orang desa bilang, rumah itu kini benar-benar kosong. Tapi anehnya, setiap malam Jumat dari dalam rumah itu, terdengar suara kalem laki-laki membaca catatan, seperti sedang bercerita kepada arwah-arwah kecil yang mendengarkan. Sudah 1 tahun sejak rumah tua di pinggir desa Ciamis itu benar-benar tertutup. Tak ada satupun warga yang berani lewat apalagi mendekat. Tapi desa-desa selalu ada. Katanya suara anak-anak tertawa masih sering terdengar. Katanya juga ada sosok lelaki yang suka berdiri di jendela lantai 2, memandang ke arah jalan setapak. Orang-orang mulai menyebut rumah itu rumah penjaga. Tapi malam ini, seorang anak laki-laki bernama Raka usia sekitar 10 tahun berani mendekat ke pagar rumah itu. Dia nggak percaya cerita-cerita hantu. Baginya semua itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil. Raka dorong pagar yang udah karatan. Bunyi berdecit keras mengiringi langkahnya masuk ke halaman rumah. Rumput liar menjuntai tinggi, tapi anehnya, jalur ke teras bersih. Seperti ada yang masih sering jalan di situ. Dia mengetuk pintu pelan. "Halo? Ada orang?" Tak ada jawaban. Tapi pintu terbuka sendiri perlahan, mengeluarkan suara tua yang serak dan berdebu.
Raka masuk. Ruang tamunya luas, penuh perabot lama tapi bersih, seperti baru dibersihkan. Di tengah ruangan ada meja dengan buku tebal di atasnya. Raka buka halaman pertama. Di sana tertulis, "Namaku Dedi. Jika kamu membaca ini, maka kamu sudah masuk ke rumah ini, bukan karena ketakutan, tapi karena penasaran. Tapi ingat, rumah ini bukan milik siapa-siapa. Rumah ini hanya milik mereka yang tertinggal." Tiba-tiba cermin di dinding bergetar. Raka melihat ke sana, dan dia melihat bayangannya, tapi bukan dia. Sosok di dalam cermin tampak lebih tua, lebih pucat, dan tersenyum. Sosok itu berkata, "Namamu Raka kan? Kamu bisa dengar kami?" Raka mundur perlahan, mulai takut. "Siapa kamu?" "Namaku Dedi. Dulu aku manusia. Sekarang aku bagian dari penjaga, dan kamu adalah yang terpilih berikutnya." Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Lampu padam, udara dingin menyeruak, lilin menyala sendiri. Buku-buku beterbangan. Raka mencoba lari, tapi pintu depan tertutup sendiri dan terkunci. Sosok Dedi di cermin berbicara lagi, kali ini lebih serius. "Raka, kamu bukan sembarang anak. Kamu cucuku. Darahku ada di tubuhmu. Itulah kenapa kamu bisa mendengar mereka." Raka terdiam. Wajahnya pucat. "Tapi aku cuma pengen tahu." "Bukan pengen tinggal di sini," jawabnya gemetar. "Itu bukan pilihanmu lagi," bisik Dedi dari balik cermin. "Kamu bisa pergi, tapi jika kamu meninggalkan rumah ini sekarang, gerbang akan terbuka. Semua yang pernah kutahan akan lepas." Dinding rumah mulai retak. Suara-suara bisikan anak-anak muncul dari dalam lantai, dari langit-langit. Raka berteriak, tapi Dedi berkata, "Pilih sekarang, jadi penjaga atau biarkan dunia terbuka." Raka menggigit bibirnya. Air matanya jatuh, tapi dia mengangguk perlahan. "Kalau itu yang harus aku lakukan, aku akan jaga rumah ini." Seketika semua tenang. Angin berhenti, lilin padam. Buku-buku jatuh ke lantai, cermin kembali bening. Dan dari dalam cermin sosok Dedi terakhir kali berkata, "Terima kasih, cucuku, rumah ini sekarang milikmu." Raka berdiri sendiri di tengah ruangan. Nafasnya berat tapi tenang. Dia berjalan ke meja, mengambil buku catatan dan menulis, "Namaku Raka, aku penjaga berikutnya." Hingga akhirnya Dedi mewariskan peran penjaga gerbang kepada cucunya, Raka. Rumah tua itu tetap berdiri, bukan hanya sebagai tempat horor, tapi sebagai batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita horor ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalam.